Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu. Namun rumah belajar Raka tetap berdiri di tempat yang sama. Masih sederhana. Masih dipenuhi suara anak-anak. Masih menjadi tempat pulang bagi mereka yang ingin belajar. Hanya saja sekarang, tempat itu jauh lebih hidup dibanding dulu. Dindingnya sudah lebih rapi, rak bukunya semakin penuh. Ada papan tulis baru hasil sumbangan warga. Dan di sudut ruangan, foto Pak Raka masih tergantung dengan bingkai kayu sederhana. Tidak pernah dipindahkan, tidak pernah dilupakan. Meski usia mulai bertambah, Pak Fauzan dan Alia tetap mengajar setiap hari, pagi hingga malam. Kadang suara mereka serak, kadang tubuh mereka terlalu lelah. Namun mereka tetap datang, tetap tersenyum di depan anak-anak. Karena bagi mereka, mengajar bukan lagi pekerjaan, melainkan bagian dari hidup. Banyak murid rumah belajar yang kini tumbuh besar. Ada yang menjadi perawat, ada yang bekerja di toko, ada yang kuliah sambil bekerja. Dan setiap kali mereka pulang ke desa, mereka selalu menyempatkan datang ke rumah belajar, tempat yang dulu menjaga mimpi mereka tetap hidup. Salah satu murid yang paling dekat dengan Pak Fauzan dulu bernama Rizal. Anak pendiam, sering datang dengan baju lusuh. Dulu, ia hampir putus sekolah karena ayahnya hanya buruh harian. Bahkan pernah suatu waktu, Rizal tidak masuk sekolah hampir 2 minggu karena harus membantu ibunya berjualan. Namun Pak Fauzan tidak pernah menyerah padanya. Setiap malam, Pak Fauzan mendatangi rumah kecil Rizal, membawakan buku, mengajari pelajaran yang tertinggal. Kadang bahkan diam-diam membelikan alat tulis tanpa memberitahu siapapun. Suatu malam bertahun-tahun lalu, Rizal pernah berkata sambil menangis, "Pak, orang miskin kayak saya emang bisa sukses?" Pak Fauzan langsung menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Kesulitan hidup bukan alasan berhenti bermimpi. Asal kamu terus berjalan, hidup bisa berubah." Kalimat itu terus tinggal di hati Rizal, bahkan sampai ia dewasa. Rizal tumbuh menjadi anak yang sangat rajin. Ia belajar siang malam, pernah bekerja sebagai tukang parkir setelah sekolah, pernah membantu angkat barang di pasar. Namun ia tidak pernah berhenti belajar. Karena setiap kali lelah, ia selalu ingat satu tempat kecil yang dulu membuatnya percaya pada dirinya sendiri. Rumah belajar Raka. Suatu pagi, seorang warga datang berlari ke rumah belajar. "Pak Fauzan, Pak, Rizal lolos jadi pegawai dinas pendidikan kabupaten." Ruangan langsung hening. Pak Fauzan yang sedang menulis di papan tulis langsung membeku. "Apa?" Warga itu mengangguk penuh semangat. "Dia lolos seleksi, sekarang kerja di dinas pendidikan." Anak-anak langsung bersorak. Alia menutup mulutnya menahan haru. Sementara Pak Fauzan hanya diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu, Pak Fauzan duduk sendiri di depan foto Pak Raka. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh perlahan. "Pak, anak-anak kita mulai berhasil." Suaranya pecah. Sudah lama sekali ia menunggu hari seperti ini. Hari ketika perjuangan panjang itu mulai membuahkan hasil. Beberapa minggu kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah belajar. Anak-anak langsung berlarian keluar. Dan saat pintu mobil terbuka, seorang pria muda turun dengan pakaian rapi. Itu Rizal. Namun sebelum siapapun bicara, Rizal langsung berjalan cepat menuju Pak Fauzan. Dan di depan semua orang, ia memeluk gurunya erat sambil menangis. "Pak, kalau dulu Bapak nyerah sama saya, mungkin saya nggak akan sampai di sini." Ruangan langsung dipenuhi air mata. Rizal memandang seluruh isi rumah belajar lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Tempat itu memang sudah berubah. Namun aroma perjuangannya masih sama. Rak buku lama itu masih ada. Tikar sederhana itu masih dipakai. Dan foto Pak Raka masih berdiri di tempat yang sama.
Rizal berdiri di depan anak-anak, lalu berkata dengan suara bergetar. Dulu, saya hampir berhenti sekolah. Saya pernah merasa hidup saya nggak akan berubah. Tapi tempat ini, dan guru-guru di sini, bikin saya percaya kalau anak miskin juga boleh punya mimpi. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Sementara Pak Fauzan menunduk menahan tangis. Setelah suasana sedikit tenang, Rizal mengeluarkan beberapa map dari tasnya. Pak, saya datang bukan cuma buat silaturahmi. Pak Fauzan mengernyit kecil. Rizal tersenyum. Saya sudah bicara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan kami ingin membantu rumah belajar Raka. Semua orang langsung terdiam. Rizal menjelaskan perlahan. Rumah belajar Raka akan mendapatkan bantuan buku, bantuan renovasi ruangan, beberapa komputer bekas layak pakai. Bahkan ada program kerja sama pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Pak Fauzan langsung tidak mampu bicara. Tangannya gemetar hebat. Ia benar-benar tidak menyangka. Anak kecil yang dulu hampir putus sekolah, kini kembali membawa harapan besar untuk tempat yang pernah menyelamatkannya. Saat semua orang sedang bahagia, Rizal tiba-tiba berkata pelan, "Pak, sekarang giliran saya bantu menjaga tempat ini." Kalimat itu langsung membuat air mata Pak Fauzan jatuh tanpa bisa ditahan. Karena bertahun-tahun ia menjaga mimpi anak-anak. Dan kini, salah satu mimpi itu kembali untuk menjaga dirinya. Beberapa bulan kemudian, rumah belajar mulai direnovasi besar-besaran. Ruangan baru dibangun, perpustakaan diperluas, komputer mulai dipasang. Anak-anak bersorak gembira setiap hari. Namun yang paling membuat Pak Fauzan terharu, nama tempat itu tidak diubah. Tetap, Rumah Belajar Raka. Rizal berkata, karena semuanya bermula dari beliau. Setelah semua orang pulang, Pak Fauzan duduk bersama Alia di depan bangunan yang kini jauh lebih baik. Lampu-lampu baru menyala terang. Suara anak-anak masih terdengar samar dari kejauhan. Pak Fauzan memandang foto Pak Raka lama sekali. Lalu berkata lirih, "Pak, ternyata perjuangan kecil yang dulu Bapak mulai, sekarang sudah menyelamatkan banyak hidup." Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, air mata itu penuh rasa syukur. Kadang, seorang guru tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar pengaruh dirinya bagi murid-muridnya. Mungkin hanya sebuah nasihat kecil, sebuah perhatian sederhana, atau keyakinan yang diberikan di saat seorang anak hampir menyerah. Namun bagi anak itu, hal kecil tersebut bisa menjadi alasan untuk terus bertahan hidup. Dan bertahun-tahun kemudian, anak kecil yang dulu datang dengan baju lusuh itu, kembali dengan langkah tegap, bukan untuk pamer keberhasilan, namun untuk menjaga tempat yang dulu menjaga mimpinya. Karena pada akhirnya, kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalan pulang.